Assalamualaikum. Hai, halo, annyeong. Senang bisa bertemu teman-teman. Kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang unsur-unsur komunikasi dalam pembelajaran. Yuk, simak yuk. Sebelum itu, yuk kita kenalan dulu. Yang pertama ada Siti Carmila menjelaskan tentang pengertian komunikasi. Yang kedua, saya sendiri Siti Julaiha akan menjelaskan tentang unsur-unsur komunikasi pembelajaran. Dan yang ketiga ada Teh Rifa Uluwiyah yang akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar mengajar. Pengertian komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu. Proses belajar mengajar merupakan suatu bentuk komunikasi, yaitu komunikasi antara subjek didik dengan pendidik, antara mahasiswa dengan dosen, dan antara siswa dengan guru. Di dalam komunikasi tersebut, terdapat pembentukan atau transport dan pengalihan atau transfer, pengetahuan, keterampilan ataupun sikap, dan nilai dari komunikator, yaitu pendidik, dosen, dan guru, kepada komunikan, yaitu subjek didik, mahasiswa, dan siswa, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Oke, selanjutnya unsur-unsur komunikasi dalam pembelajaran. Dalam buku karya Wiryanto, menurut Harold de Lasswell, beliau memformulasikan unsur-unsur komunikasi dalam bentuk who says what in which channel to whom with what effect. Jadi, unsur yang pertama itu unsur who, artinya sumber atau komunikator. Sumber utama dalam komunikasi massa adalah lembaga atau organisasi atau orang yang bekerja di lembaga atau organisasi tersebut, di mana yang menjadi penyampai pesan adalah perusahaan surat kabar, stasiun radio, stasiun televisi, perusahaan majalah, dan sebagainya. Yang kedua, unsur says what, yang berarti pesan. Pesan-pesan komunikasi massa dapat diproduksi dalam jumlah yang sangat besar dan dapat menjangkau audiens yang sangat banyak. Pesan-pesan itu bisa berupa berita, pendapat, lagu, iklan, dan lain sebagainya. Adapun karakteristik pesan-pesan komunikasi itu ialah publicly, di mana pesan-pesan yang disampaikan oleh komunikator pada umumnya tidak ditujukan kepada orang per orang, melainkan bersifat lebih terbuka, artinya untuk umum atau publik, dari seseorang atau kelompok ke khalayak ramai. Selanjutnya rapid, artinya pesan-pesan komunikasi massa itu dirancang untuk mencapai audiens yang sangat luas, bisa menyebar ke berbagai daerah dalam waktu yang singkat. Lalu transient, artinya pesan-pesan komunikasi massa yang disampaikan itu untuk memenuhi kebutuhan yang segera sifatnya, artinya dikonsumsi hanya sekali pakai dan bukan untuk tujuan yang bersifat permanen. Yang ketiga, unsur in which channel atau saluran atau media. Unsur ini menyangkut semua peralatan yang digunakan untuk menyebarluaskan pesan-pesan komunikasi massa. Media yang mempunyai kemampuan tersebut adalah surat kabar, majalah, radio, televisi, internet, dan sebagainya. Unsur yang keempat yaitu unsur to whom, artinya si penerima pesan. Penerima pesan-pesan komunikasi massa itu biasa disebut audiens atau khalayak, seperti orang yang membaca surat kabar, orang yang mendengarkan radio, menonton televisi, orang yang browsing internet. Itu merupakan beberapa contoh dari audiens.
Yang kelima, unsur with what effect, yang berarti dampak. Dampak dalam konteks ini adalah perubahan-perubahan yang terjadi di dalam diri audiens sebagai akibat dari pesan media yang ia terima. Jadi di sini terdapat proses sebab akibat. Yang menjadi sebab adalah pesan yang dikirim oleh komunikator, dan akibatnya adalah dampak yang dialami oleh si penerima pesan setelah menerima pesan dari si komunikator. Perubahan ini digolongkan ke dalam 3 kategori, yaitu perubahan dalam ranah pengetahuan, dalam artian si penerima pesan yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Lalu perubahan sikap, bisa perubahan sikap yang baik atau menjadi buruk. Dan perilaku nyata. Perubahan ini biasanya berlangsung secara berurutan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini ingin menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar mengajar. Yang dimana ada 2 faktor ya, yaitu ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah, dalam faktor internal ini ada faktor yang timbul dari diri peserta didik atau dari dirinya sendiri. Contohnya seperti kemampuan. Kan kemampuan tidak bisa dipaksakan. Jika kemampuan seorang peserta didik segitu, ya mungkin segitu. Jadi tidak bisa disamakan dengan orang lain. Itu sangat jelas terlihat sekali ya. Jika si anak yang memang pintar, jelas akan mempermudah dalam proses pembelajarannya. Tetapi sebaliknya, jika si anak kurang dalam pemahaman ataupun penangkapan materi, itu mungkin sama akan jelas sama ya, akan mempengaruhi dalam proses pembelajaran. Yang kedua, motivasi belajar, motivasi dari dirinya sendiri. Jika seorang anak itu mempunyai tujuan atau memiliki keinginan hasil dari belajar yang ia kerjakan, mungkin dia akan bersemangat dalam belajarnya. Contoh, dia ingin menjadi seorang guru, ya tentu dia akan semangat dalam menjalani pembelajaran yang sedang dia jalankan. Nah itu ya, ada saya memberikan 2 contoh. Yang selanjutnya ada faktor eksternal dalam proses belajar mengajar. Yang pertama ada dari lingkungan, orang tua, dan juga banyak ya orang-orang di sekitar. Terus yang pertama dalam kondisi belajarnya. Kondisi belajar seperti apa sih? Contoh, jika kelasnya mungkin rapi, enak, nyaman, itu akan sangat membantu berjalannya pembelajaran yang baik dan juga efektif. Salah satunya ya. Terus ada juga proses umpan balik dari peserta didik untuk peserta didik. Contohnya seperti jika si peserta didik melakukan ini, nah apa sih yang akan diberikan oleh gurunya atau oleh orang tuanya dan yang lainnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kami segenap tim yang bertugas, Rifa Uluwiyah, Siti Joleha, dan Siti Kamila, mengucapkan terima kasih karena telah menonton video ini sampai selesai. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari berteman di akun Facebook kita dan bisa juga follow us di akun Instagram yang sudah tercantum di atas. Yuk kunjungi social network sites kita. Terima kasih.